Shalom, selamat pagi, selamat sahabat. Berjumpa kembali dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Hari ini Sabtu tanggal 26 September 2020, judul renungan pagi kita adalah rekreasi keluarga. Ayat renungan kita diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah kebahagiaannya. Nyonya White memberikan kepada kita nasihat tentang rekreasi keluarga ini yang dikutip dari buku seri Membina Keluarga jilid 1 halaman 490 sampai 492. Ada suatu perbedaan antara rekreasi dan hiburan. Ya, jadi Nyonya White melihat ada beda antara yang kita sebut sebagai rekreasi dan hiburan. Apa bedanya? Sesuai dengan namanya, rekreasi cenderung untuk menguatkan dan membangun tubuh. Rekreasi mengajak kita untuk meninggalkan tugas-tugas dan beban kita sehari-hari. Rekreasi memberi kesegaran pikiran dan tubuh kepada kita. Dan demikian menyanggup kita melakukan tugas-tugas kita kembali dengan tenaga yang baru. Di sisi yang lain, apa itu hiburan? Hiburan dicari demi kesenangan dan seringkali hal itu membawa hal-hal yang keterlaluan yang menghabiskan banyak tenaga yang sangat berguna dalam pekerjaan kita. Justru menjadi penghalang bagi kesuksesan dalam hidup sejati. Ya, jadi jelas dikatakan dalam renungan kita di pagi hari ini bahwa ada perbedaan antara rekreasi dan hiburan. Kalau rekreasi adalah di mana kita mengisi kembali baterai tenaga kita yang sudah habis kita kerjakan selama 6 hari bekerja kita, ya, dan kemudian kita menyercharge tubuh kita, dan kemudian ketika masuk minggu bekerja kita, maka kita memiliki stamina, semangat yang kuat untuk kembali bekerja. Di sisi sebaliknya, hiburan adalah sebuah kegiatan, kesenangan yang bukannya mengisi kembali baterai kita, tetapi justru menghabiskan energi kita. Sehingga ketika kita mau masuk kembali ke minggu bekerja kita, kita bukannya bersemangat, tetapi apa? Kehilangan tenaga kita. Ya, mungkin kalau sedikit memberikan gambaran, kalau orang yang berekreasi pada hari Minggu dengan keluarga, mungkin ke pantai atau ke tempat yang lain, maka ketika masuk hari Senin dia akan segar, akan semangat untuk pergi ke kerja, sehingga dia mengatakan saya cinta hari Senin atau I love Monday. Tapi sebaliknya kalau kita baca renungan kita, orang yang menghabiskan hari Minggu atau sebelum hari bekerja dengan hiburan-hiburan, mungkin sampai larut malam, ya, ataupun tenaganya habis untuk mencari ya, hiburan bagi dirinya sendiri, sehingga ketika masuk hari bekerja, contohnya di hari Senin, maka dia akan kehabisan tenaga, tidak punya tenaga, sehingga dia akan mengatakan saya benci hari Senin atau I hate Monday. Ya, nah, Nyonya White melanjutkan kepada kita, janganlah kita kehilangan pandangan akan fakta bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Dia tidak bergemar dalam kesengsaraan umat manusia, tetapi rindu melihat mereka dalam kegembiraan. Sehingga rekreasi ataupun hiburan yang kita buat, haruslah ada Yesus di sana. Bahkan di dalam keluarga-keluarga kita. Ya, mereka boleh menikmati rekreasi yang tidak akan merusakkan pikiran atau mengabaikan jiwa, yang pengaruhnya tidak menyusahkan, yang akan merusakkan harga diri atau menghalangi jalan untuk kegunaannya. Jikalau mereka dapat menerima Yesus bersama dengan mereka dan melihara suatu roh berdoa, mereka akan selamat dengan sempurna. Jadi rekreasi keluarga yang ada Yesus di dalamnya. Mungkin pergi bersama ke suatu tempat menikmati ciptaan Tuhan, tetapi kita mengingat bahwa yang menciptakan itu adalah Yesus, Allah pencipta, sehingga rekreasi keluarga kita tidak lari dari iman percaya kita, tetapi makin membuat kita lebih dekat kepada Yesus. Sebaliknya, ya, hiburan apa saja yang membuat doamu yang secara rahasia itu batal untuk menyerahkan mezbah berdoa atau mengambil bagian dalam perkumpulan berdoa tidak akan membawa selamat, tetapi sangat berbahaya. Justru hiburan menurut pandangan Nyonya White yang kita lakukan yang membuat atau menghalangi kita punya doa-doa datang kepada Yesus. Hiburan itu lebih berkonsentrasi membuat kita senang,
melupakan akan Yesus Kristus, ya, itu tidak termasuk dalam definisi rekreasi keluarga. Ya, mungkin kalau kita mau mendetail apa rekreasi yang harus bisa dilakukan dan apa hiburan yang apa namanya tidak diperbolehkan, saya mungkin berikan sedikit contoh. Kalau tempat-tempat di mana orang pergi bermalam untuk menghabiskan malam minggu atau malam-malam, maka itu disebut tempat hiburan malam, bukan rekreasi malam. Tetapi mungkin di siang hari ketika orang pergi ke pantai, mereka akan mengatakan, kami pergi berekreasi. Ya, jadi sedikit perbedaan antara rekreasi dan hiburan dan semakin jelas melalui tulisan Nyonya White bahwa kita sebagai anggota-anggota ataupun keluarga-keluarga Kristen, mari kita memiliki atau membuat ataupun mengadakan rekreasi-rekreasi keluarga yang adalah rekreasi keluarga Kristen, di mana dalam aktivitas itu kita bersenda gurau bermain, tetapi ada Yesus di sana mengisi kembali energi tenaga kita untuk siap dalam tugas pekerjaan pelayanan, bahkan tugas kita sehari-hari dalam minggu bekerja nanti. Kutipan yang terakhir yang ditulis oleh Renungan Pagi mengatakan, jikalau kita membiarkan pikiran kita berjalan pada saluran yang rendah, sebagaimana banyak orang yang hanya mencari kesia-siaan dan kebodohan, dengan membiarkan pikiran mereka mengalir pada saluran yang rendah, bagaimanakah kita boleh menjadi keuntungan kepada bangsa dan kepada generasi penerus? Bagaimanakah kita boleh menjadi berkat kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita? Kita tidak boleh menuruti kehendak hati dengan berdoa dalam hiburan apa saja yang akan menjadikan kita tidak cocok untuk lebih setia sehingga berhenti melakukan tugas yang biasa. Jadi Nyonya White memberikan amaran kepada kita untuk meminta dengan tuntunan Roh Kudus, memilah mana hiburan yang tidak perlu dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen. Mana rekreasi yang boleh dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen yang membuat kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian dalam keluarga kita, bukan saja rekreasi keluarga yang baik dan benar, tetapi itu juga dapat mempererat tali persaudaraan di dalam keluarga. Inilah yang dimaksud oleh renungan pagi kita, bahwa ketika kita melakukan rekreasi di dalam rumah tangga atau keluarga kita, ketika ada Yesus di sana, itu membuat kita semakin dekat satu dengan yang lain. Ya. Jadi pada hari Sabat ini kita diingatkan, mungkin nanti malam pada malam minggu, atau besok pada hari Minggu, pilihlah rekreasi-rekreasi keluarga yang membuat kita semakin dekat satu dengan yang lain. Di sisi yang lain, rekreasi-rekreasi kita itu tidak membuat kita melupakan Yesus Kristus. Sebaliknya, sekali lagi renungan pagi kita mengamarkan kita untuk berhati-hati dengan hiburan-hiburan yang ditawarkan oleh dunia, yang menghabiskan energi dan tenaga kita, bahkan juga menghalangi doa dan kedekatan kita dengan Yesus. Ya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di hari Sabat ini sehingga kita dapat memilih dengan tuntunannya mana rekreasi yang baik dan benar bagi keluarga kita dan mana hiburan-hiburan yang tidak cocok di dalam rumah tangga kita, secara khusus rumah tangga Kristen ataupun rumah tangga Advent. Inilah renungan kita di pagi hari ini yang kiranya boleh menjadi berkat kepada kita sebelum kita melanjutkan hari Sabat kita yang suci. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk hari Sabat yang suci, untuk pagi yang indah ini. Sebelum umat Tuhan melanjutkan hari Sabat ini dengan pergi ke gereja untuk beribadah, terima kasih untuk hamba Tuhan yang mengingatkan kami di dalam rumah tangga Kristen untuk memilih rekreasi yang baik dan benar. Rekreasi yang mengundang Yesus di dalam aktivitas kami. Rekreasi yang mengisi kembali tenaga kami sebelum melanjutkan di dalam tugas bekerja kami dalam minggu bekerja. Terima kasih juga untuk mengingatkan kami untuk memilih hiburan mana yang harus kami perhatikan dengan baik. Hiburan yang tidak menghalangi kami. Hiburan yang baik dan benar sehingga dalam hiburan-hiburan itu nama Yesus masih ditinggikan. Tetapi jika hiburan itu tidak meninggikan nama Kristus, kiranya kami menolaknya dan kami tidak melakukan hal tersebut. Inilah doa dan harap kami ya Bapa di pagi hari Sabatmu yang suci. Kiranya Engkau mendengar dari takhtamu dan menjawabnya dengan kebesaran kasih-Mu saja. Karena mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi, selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari Sabat ini. Hawe wane, rasma wane.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.